warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Brilliant Volume 2, di mana kali ini saya akan membahas mengenai UTS Statistika Bisnis. Nah, diharapkan teman-teman semua sambil menyimak, sambil melihat soalnya dan juga menyiapkan catatannya ya. Oke, untuk yang pertama, nomor 1, di sini ada sebuah data. Nah, data ini tuh sama saya udah diurutin. Kalau misalkan yang di soal itu belum, nah kalau misalkan yang ini tuh udah. Nah, di sini di nomor 1 ini kita disuruh mencari rata-rata hitung atau min, lalu modus sama kuartil 3. Nah, langkah yang pertama, kita harus buat dulu tabel distribusi frekuensinya. Caranya itu adalah kita menentukan dulu rentangnya itu berapa. Nah, di sini untuk mencari rentang itu atau rank itu ada Xmax dikurangi Xmin. Xmax-nya di sini di data ini 49 dikurangi sama Xmin-nya itu adalah 20. Jadi sama dengan 29. Setelah mencari rentang, kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, N ini itu adalah banyaknya data. Setelah itu, kita tinggal ubah aja. Di sini 1 tambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3. Nah, kita kerjain dulu log 30 ini berapa. Baru udah kayak gitu, hasilnya dikaliin sama 3,3. Nah, setelah dikaliin, baru ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 5,88. Nah, ini kita bulatkan ke atas. Jadi, kelas ini tuh selalu dibulatin ke atas. Nah, jadi jumlah kelasnya itu ada 6. Setelah mencari kelas, kita menentukan kelas intervalnya atau CI-nya. Di mana rumusnya itu adalah R dibagi K sama dengan 29 dibagi 6 sama dengan 4,83. Nah, di sini pembulatannya itu mengikuti angka, karena di sini angkanya di belakang komanya itu di atas 5, maka kita bulatin ke atas. Jadi, CI-nya itu adalah 5. Setelah itu, kita baru bisa buat si tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada nilai. Nah, nilai ini tuh, yang pertama ini, untuk menentukannya itu, untuk kelas yang pertama, itu adalah menggunakan data yang terkecil atau Xmin-nya tadi. Nah, Xmin-nya tadi itu kan ada 20. Nah, 20 selanjutnya tepi bawah ini untuk mencari kelas selanjutnya sampai 6 itu kita tinggal tambahin tepi bawah ini, kita tambahin dengan CI-nya. CI-nya itu kan tadi 5. Jadi 20 tambah 5 25. 25 tambah 5 30 dan seterusnya sampai di kelas 6. Sampai ada 6 kelas, nggak boleh lebih. Nah, setelah itu, kita cari tepi atasnya atau batas kelas atasnya. Di sini itu, rumusnya adalah 25. 25 ini, kita kurangin dengan batas kelas sudah tadi itu kurangi dengan 1, yaitu 24. Jadi, 25 kurangi 1, 24. Nah, selanjutnya, untuk kelas yang kedua itu, kita tinggal tambahin 24 ini sama CI-nya. Jadi, 24 ditambah sama 5, terusnya sampai bawah sampai kelas yang terakhir. Kita tambahin CI juga. Lalu ini ada frekuensi atau FI atau frekuensi kelasnya. Nah, di sini untuk di rentang 20 sampai 24 itu ada 2 frekuensinya. Lalu 25 sampai 29 ada 3, 30 sampai 34 ada 5, 35 sampai 39 ada 15, 40 sampai 44 ada 3, di rentang 45 sampai 49 itu ada 2. Lalu kita totalin, hasilnya adalah 30. Nah, ini harus totalnya itu harus sama-sama banyaknya data. Setelah itu kita mencari XI. XI ini itu adalah nilai tengah kelas. Caranya untuk mencari nilai tengah kelas itu tinggal 20 ditambah 24 itu dibagi 2. Nah, jadi si renang ini tuh kita tambahin lalu dibagi 2. Nah, di sini hasilnya 22, lalu di kelas 2 itu 27, sampai kelas terakhir atau kelas 6 itu ada 47. Nah, setelah mencari XI, kita cari FI XI. Nah, ini tuh FI dikali sama XI. Jadi, tinggal 2 dikali 22, 44, 3 kali 27, 81, dan seterusnya sampai
yang kelas 6. Lalu kita totalin FI/XI ini, totalnya adalah 1060. Setelah mencari FI/XI, kita kita jumlahin frekuensinya. Caranya itu kita lihat di FI. Nah, untuk yang FI ini tetap ya 2. Nah, setelah itu si 2 ini untuk yang di kelas kedua ini tinggal kita tambahin 2 tambah 3 5. 5 tambah 5 10, 10 tambah 15 25, 25 tambah 3 28, 28 tambah 2 30. Nah, ini untuk yang ini tuh nggak usah ditotalin. Selanjutnya kita tinggal cari min, modus, sama kuartilnya. Pertama cari min. Nah, untuk min atau X bar ini rumusnya adalah sigma FI/XI dibagi sama sigma FI. Tadi kan udah dicari ya, jadi tinggal diubah aja. FI/XI ini tadi tuh totalnya 1060 dibagi sama 30, hasilnya 35,33. Lalu kita cari modusnya. Di sini rumusnya adalah B tambah P dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Untuk B ini adalah tepi bawah kelas modus. Nah, kita ambil kelas yang frekuensinya itu paling banyak. Nah, di sini yang paling banyaknya itu kan 15 ini ya, di kelas 35 sampai 39. Nah, setelah itu kita kurangi si tepi bawah ini dengan 0,5. Jadi 35 dikurangi 0,5 sama dengan 34,5. Lalu kita tambah P ini itu kelas intervalnya atau CI, yaitu 5. Lalu B1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus yang sebelumnya, dimana ini 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Lalu 15 dikurangi untuk B2 ini 15 kita kurangi sama 3, yaitu kelas sesudahnya. Jadi frekuensi si kelas modusnya kita kurangi frekuensi kelas setelah modus tadi. Nah, hasilnya adalah 12. Ini 10 dibagi 10 tambah 12, hasilnya kita kalikan dengan 5, lalu ditambahin sama 34,5, sama dengan 36,77. Lalu kita mencari kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil 3 ini, kita pertama cari dulu letak si kuartilnya. Di sini rumusnya itu IN dibagi sama 4. I itu si ininya yang kita cari itu kuartil berapa gitu. Terus N itu banyaknya data, jadi 3 dikali 30 dibagi 4 sama dengan 22,5. Lalu kita cari setelah mengetahui letak si K3 ini. Nah, ini kan 22,5 ya si letaknya itu. Berarti dia itu kita lihat di F. Nah, di 22,5 itu dia masuknya di kelas yang keempat ini, yaitu kelas 35 sampai 39. Baru kita cari nilainya. Rumusnya itu B tambah P dikali dengan IN per 4 dikurangi F besar dibagi sama frekuensi. Nah, di sini B-nya itu tepi bawah kelas si kuartil, di mana kelas kuartil itu terletak, karena ini kelas kuartilnya itu ada di rentang 35 sampai 39. Jadi tepi bawahnya 35 kita kurangi dengan 0,5. Hasilnya 34,5 ditambah sama CI-nya itu 5. Lalu kita kalikan. Ini kan IN per 4-nya udah diketahui ya di sini. Jadi langsung ubah aja jadi 22,5 kurangi sama si F besar. F besar ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil itu adalah 10. Jadi ini 10 dibagi sama F-nya. F ini adalah si frekuensi F ini, yaitu 15. Jadi ini tinggal kita kurangi, bagi, lalu kita kalikan dengan 5 si hasilnya. Baru kita tambah sama 34,5, sama dengan hasil kuartil 3-nya itu adalah 38,65. Itu untuk nomor 1. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 ini kita masih menggunakan data yang sama seperti nomor 1. Tapi kita di nomor 2 ini mencari standar deviasi dan skewness. Untuk mempermudah mencari standar deviasi, di sini ada penambahan kolom, yaitu XI dikurangi X bar. Terus kita kuadratin, nanti setelah itu kita kali dengan frekuensinya. Nah, di sini tinggal kita kurangin aja si XI-nya 22 dikurangi sama tadi minnya itu 35,33,
hasilnya min 13,33. Lalu 27 kita kurangi 35,33 min 8,33. 32 kita kurangi 35,33 itu min 3,33. Lalu 37 kurangi 35,33 itu 1,67. Lalu 42 kita kurangi 35,33, 6,67. 47 kurangi 35,33, 11,67. Nah, di sini setelah itu kita kuadratin si hasilnya. Nah, ini terlampir ya untuk hasil yang dikuadratinnya. Setelah itu kita kalikan si yang kuadrat ini, yang udah dikuadratin, kali sama FI atau frekuensinya. Jadi 2 dikali 177,69 hasilnya 355,38 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Lalu kita totalin. Nah, totalnya itu adalah menjadi 1066,70. Nah, setelah ini kita baru bisa mencari standar deviasinya. Untuk rumus standar deviasinya sendiri itu adalah akar sigma FI kali XI kurangi X bar pangkat 2 dibagi N kurangi 1. Nah, ini rumus untuk grup data. Sama dengan kita tadi kan dapat nih si total dari FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, itu 1066,7 kita bagi aja, banyaknya data 30 kurangi 1, hasilnya adalah, jangan lupa diakarin ya, hasilnya adalah 6,0,6. Nah, setelah itu kita cari squareness-nya. Untuk mencari squareness itu rumusnya adalah X bar dikurangi sama modus dibagi sama standar deviasi. Hasilnya adalah 35,33 kurangi 36,77 dibagi 6,06 sama dengan min 0,238. Nah, di sini kalau misalkan untuk tahu itu dia mencengnya kemana itu, ada catatannya ya. Kalau misalkan si squareness-nya kurang dari 0,01 itu dia kurvanya menceng ke kiri atau negatif. Nah, kalau misalkan di atas 0,01 itu kurvanya menceng ke kanan. Kalau misalkan dia sama dengan 0,01 itu artinya kurvanya dikatakan normal. Nah, karena ini di bawah ya, maka kemencengannya itu adalah ke kiri atau negatif, dimana karena si squareness-nya ini sebesar min 0,238. Nah, itu kan lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Nah, di sini nomor 3 itu datanya sedikit ya, cuman ada 10. Jadi kita langsung aja pakai, nggak usah digrupin. Nah, di sini kita pertama cari min-nya atau X bar-nya. Rumusnya adalah sigma XI dibagi sama N. Nah, ini kita jumlahin semua, terus dibagi sama banyaknya data 10. Jadi hasilnya 51,3. Lalu cari standar deviasinya. Di sini rumusnya adalah, bedanya kalau sama yang tadi itu ada frekuensi atau FI. Nah, kalau misalkan ini karena bukan data group, jadi kita langsung kaliin aja XI min X bar pangkat 2-nya. Di sini totalnya adalah 4.958,1 dibagi 10 kurangi 1. Nah, jangan lupa diakarin, hasilnya menjadi 23,47. Terus, udah kayak gitu. Oh ya, untuk mencari si XI kurangi X bar pangkat 2 ini, kalian tinggal kurangin aja ya. Nah, ini kan XI-nya, lalu kurangin aja sama si min ini. Nanti habis itu kalian kuadratin, baru dibagi ya. Nah, selanjutnya untuk median, cari dulu letaknya. Rumusnya itu N tambah 1 dibagi 2. N-nya itu 10 tambah 1 bagi 2 sama dengan 5,5. Lalu setelah itu cari nilainya. Di sini adalah rumusnya X sebelum ditambah X sesudah dibagi 2. Nah, ini itu kita harus mengurutkan si datanya dulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini mediannya itu kan nilai tengah ya. Terus karena
ininya itu adalah nilai tengahnya itu berarti kalau misalkan letaknya di 5,5 itu berarti di antara 40 sama 45. Jadi X sebelumnya itu 40 tambah 45 dibagi 2 sama dengan 42,5. Lalu kita cari desil 2, kita cari dulu letak desilnya. Nah, letak di 2 sama dengan data ke, ini tuh I dikali N tambah 1 bagi 10 sama dengan, nah karena ini I-nya itu, yang ini ya, kita carinya tuh desilnya desil berapa gitu. Jadi kita tinggal kaliin 2 kali 10 tambah 1 tambah dibagi 10, hasilnya adalah 2,2. Lalu kita cari nilainya, kalau udah tahu letaknya, rumusnya itu data kedua tambah 0,2 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Nah, ini itu tahu dari data 2-nya itu dari mana? Nah, itu dari letak si desilnya ini. Nah, ini kan 2,2 ya. Jadi data kedua ditambah 0,nya tadi 0,2. Lalu ini data setelahnya kita kurangi sama si data yang letaknya tadi. Hasilnya adalah 29,4. Nah, ini tinggal kita ubah aja. Ini kan data kedua itu 28, lalu ditambah 0,2, data ketiganya itu 35, kita kurangi sama 28. Hasilnya segini. Lalu untuk cari persentil itu sama kayak desil, cuman bedanya dia pernya itu per 100 bukan per 10. Nah, di sini P65 untuk cari letaknya itu. Nah, ini tinggal kita ganti I-nya, ini tuh kan I. Nah, ini kita ganti, kalau misalkan ini karena 65, persentil 65, jadi ganti 65. Lalu kita tinggal kalikan, setelah itu dibagi, hasilnya 7,15. Untuk mencari nilainya pun, gak jauh beda kayak yang desil tadi. Nah, ini data ke-7 tambah 0,15, terus dikali sama data setelahnya, baru dikurangi sama data ke-7. Sama dengan, ini kita kerjain dulu yang dalam kurung, lalu kita kali, habis itu kita tambah sama 56. Hasilnya adalah 59,3. Ini untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4, di sini ada catatan akuntansi di perusahaan PT Aldebaran. Nah, ini adalah besarnya inventory dari PT Aldebaran tahun 2015 sampai tahun 2021. Kita disuruh membuat persamaan tren dari data ini dengan menggunakan metode semi-average dan juga mencari besarnya inventory pada tahun 2025. Untuk metode semi-average sendiri itu, kita bisa, karena ini datanya ganjil ya, kita bisa bagi datanya langsung menjadi 2 bagian. Nah, dengan tidak memasukkan data yang di bagian tengah. Di sini kan ada 7 data nih. Karena ini ganjil, jadi yang tengahnya ini tuh nggak kita masukin ke bagiannya. Setelah itu kita cari rata-rata dari setiap bagiannya. Sebelum mencari rata-rata, kita bisa tentuin dulu nih tahun dasarnya. Karena di sini itu tengah-tengahnya itu 2016 dan di bagian kedua itu tengahnya itu 2020, jadi itu menjadi tahun dasarnya. Terus untuk mencari rata-ratanya sendiri, kita tinggal tambahin semua inventory di setiap bagiannya. Jadi 120 tambah 110 tambah 180 dibagi 3, karena datanya ada 3. Jadi rata-ratanya adalah 136,67. Lalu yang bagian kedua, 200 tambah 210 tambah 190 dibagi 3, jadi 200. Setelah ini, kita cari nilai X dari tahun dasarnya. Pertama yang 2016. Nah, di sini untuk tahun sebelumnya yang ini 2016 itu kan berarti 0. Nilai X dari 2016. Kalau 2015 berarti min 1, untuk 2017 1, dan selanjutnya berurutan ya. Nah, yang 2018-nya pun yang di tengah ini tuh kita dihitung juga kayak gitu. Jadi kita masukin juga ke nilai X-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang nilai X 2020 juga sama. Tapi di sini yang jadi nolnya tuh di 2020-nya. Jadi dari 2015 ini dia negatif gitu. Jadi 2019 itu min 1, 2018 min 2,
2017 min 3, 2016 min 4, 2015 min 5, dan 2021 itu 1. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaannya. Untuk persamaannya sendiri itu, persamaan tren adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, terus sudah kayak gitu, dari sini kita bisa cari dulu nih B-nya. Untuk B-nya sendiri itu rumusnya adalah K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Untuk K2 sendiri itu adalah yang ini, yang di rata-rata 2020. Terus K1 itu adalah rata-rata di 2016. K2-nya 2020, K1-nya 2016. Lalu kita kurangi dan bagi, hasilnya adalah 15,83. Selanjutnya, kita tinggal masukin ke persamaan. Nah, A-nya ini adalah rata-rata, terus B-nya itu yang tadi kita hitung, dan ini X-nya. Nah, ini untuk persamaan. Jadi persamaan untuk yang tahun dasar 2016 adalah Y sama dengan 136,67 ditambah 15,83X. Untuk tahun 2020, Y sama dengan 200 tambah 15,83X. Nah, terus kita tinggal mencari yang B-nya itu inventory pada tahun 2025. Nah, di sini aku menggunakan persamaan tahun dasar 2016. Jadi, Y sama dengan 136,67 ditambah 15,83 dikali 9. Untuk 9 ini tuh didapat dari jarak dari 2016 tuh ke 2025 tuh berapa gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 9. Sama dengan kita tinggal kaliin dulu 15,83 dikali 9, baru kita tambahin. Hasilnya adalah 279,14. Nah, untuk baik menggunakan persamaan tahun dasar 2016 ataupun 2020, itu hasilnya harus sama gitu. Jadi, inventory pada tahun 2025 adalah 279,14. Nah, itu untuk di nomor 4. Nah, baik, di sini selanjutnya nomor 5, di mana di sini diketahui berdasarkan pengalaman dosen Unisba ketika mengajar mata kuliah statistika bisnis itu ada nilai ujian yang memperoleh mahasiswanya berdistribusi normal dengan rata-rata 60 dan simpangan baku atau standar deviasinya itu 12,5. Nah, kita disuruh mencari yang pertama itu apabila peraturan di Unisba itu menyatakan mereka yang mempunyai nilai ujian statistika di bawah 40, maka mahasiswa itu nggak lulus. Jadi, berapa banyaknya mahasiswa yang diharapkan bakal nggak lulus apabila mahasiswanya itu ada 300 orang. Lalu yang B itu apabila ada menurut peraturan di Unisba, nilai ujian 80 ke atas itu diberi nilai A. Nah, berapa orang mahasiswa yang ujiannya bisa memperoleh A? Nah, di sini kan diketahui ya rata-ratanya itu 60 dan simpangan bakunya adalah 12,5. Nah, pertama kita disuruh mencari tahu berapa banyak mahasiswa yang bakal nggak lulus dengan nilai di bawah 40. Nah, di sini X-nya itu berarti 40. Lalu kita masukkan ke rumus Z. Nah, Z ini sama dengan X dikurangi sama mu dibagi sama rho, atau si X ini kurangi sama rata-rata dibagi sama standar deviasi. Nah, di sini kita tinggal ganti aja pakai angka si rumusnya. Hasilnya adalah min 1,6. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita cari Z 1,6 itu berapa. Untuk nilai si positif negatifnya ini tuh nggak terlalu mempengaruhi ya, jadi nilainya tetap sama. Dia tuh mempengaruhinya apakah kalau misalkan negatif itu berarti nanti arahnya ke kiri, kalau misalkan dia positif berarti arahnya ke kanan. Nah, di sini Z 1,6 itu kita cari taunya lihat di tabel distribusi normal. Nah, ini ada tabel distribusi normalnya ya. Nah, tadi itu kan si Z-nya itu, nah ini Z-nya. Nah, terus kita lihat nih, si tadi itu Z-nya itu 1,6, berarti dia titiknya di baris ini sama di kolom yang 0. Nah, si 0, 1, 2, 3 ini tuh, kalau misalkan kayak dia tuh ada dalam puluhan gitu, misalkan
si ini tuh ternyata 1,67, berarti si ininya tuh bukan di 0,4452, tapi dia di 0,4525. Nah, di sini karena ini 1,6 aja, jadi si Z-nya itu adalah 0,4452. Nah, setelah itu kita cari P-nya. Peluangnya itu X, karena tadi itu apabila di bawah 40 dia hasilnya nggak lulus. Nah, di sini berarti sama dengan 0,5 dikurangi 0,4452 sama dengan 0,0548. Ini kenapa 0,5 itu? Karena kalau misalkan digambarin ya, nah misalkan gambar si distribusi normalnya itu kan kayak gini ya. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Nah, ini tuh si mu-nya atau si rata-ratanya. Nah, ini tuh adalah 60. Nah, si 40 itu dia di sebelah sini. 40 sebelah kiri. Nah, terus itu kan tadi hasilnya negatif. Nah, kalau negatif berarti terus karena dia di bawah juga, di bawah 40, artinya dia di arsirnya kan sebelah sini ya. Kayak gini. Nah, satu dari sini, dari titik 60 ini ke sini itu adalah 0,5. 0,5. Terus sama dari sini ke sini pun hasilnya adalah 0,5. Nah, karena ini yang kepakainya cuma segini, jadi kita 0,5 dikurangi sama 0,4452. Hasilnya segini. Nah, karena ini diketahui si mahasiswanya itu ada berapa, jadi 0,0548 ini kita kali 300 sama dengan 16,44. Karena ini tuh objeknya itu kan orang, jadi sama aku dibulatin ke atas karena nggak mungkin kan kalau misalkan orang itu koma gitu. Jadi ada 17 orang yang nggak lulus. Nah, selanjutnya ini juga ada B. B ini apabila si mahasiswanya itu nilainya di atas 80, dia itu nilainya A, mendapat nilai A. Nah, ini caranya sama, kita tinggal masukin ke rumus tadi si Z ini. Nah, sama kan diketahuinya si Z-nya itu ternyata 1,6. Cara mencari Z-nya sama ya kayak tadi yang kita lihat di tabel distribusi normal. Nah, setelah itu kita masukin nih ke peluang. Di sini X lebih besar sama dengan 80 sama dengan 0,5 dikurangi 0,4452 sama dengan 0,0548. Nah, di sini itu kalau misalkan ini distribusi normalnya itu berarti kayak gini. Ini kan tadi 60. Nah, 80 itu kan sebelah sini nih. Dia karena positif jadi di sebelah kanan. Terus apabila nilainya itu di atas 80, berarti dia diarsirnya ke sebelah sini, ke kanan. Nah, kita hitung nih. Tinggal kita kurangi, nah itu tuh berapa gitu ya yang di arsirnya ini. Terus kita kaliin 300, hasilnya sama, jadi ada 17 orang yang mendapat nilai A. Nah, ini untuk yang nomor 5. Nah, segitu aja video brilian kali ini, semoga bisa dipahami ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.